warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, aman, dan bahagia. Teman-teman semua, hari ini kita akan fokus di latihan soal Pitagoras. Pembahasan pertama hari ini adalah soal mengenai persegi. Panjang diagonal persegi diketahui 10 cm, diminta menentukan panjang sisi persegi tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? Silahkan digambar sebuah persegi, kemudian kita gambar diagonalnya. Nah, kita tuliskan panjangnya diagonal 10 cm. Berapakah sisi-sisinya? Nah, kita ikuti menggunakan rumus Pitagoras yang pekan lalu sudah kita bahas. Setelah digambarkan diagonal, maka akan terbentuk dua segitiga siku-siku, yang mana dari rumus Pitagoras, rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C adalah sisi miring, berarti C itu adalah diagonalnya. Nah, kita tahu bahwasanya sisi suatu persegi itu panjang sisinya sama. Sehingga apa? Sehingga A dan B itu sama. Misalkan dianggap sebagai S atau sisi itu ya. Berarti sisi kuadrat ditambah sisi kuadrat sama dengan diagonal kuadrat. Nah, ingat C itu adalah diagonalnya. Lalu bagaimana? Nah, S kuadrat tambah S kuadrat 2S kuadrat. Aljabar ini ya. 2S kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Lalu berikutnya bagaimana? 2S kuadrat sama dengan 100. Berarti 2-nya dipindah ruas sehingga S kuadrat sama dengan 100 bagi 2 atau 50. Nah, S kuadrat sama 50 berarti S saja, sisi saja adalah akar dari 50. Paham ya? Sehingga sisinya dianggap sebagai S, sehingga S sama dengan akar 25 kali 2. Nah, akar 25 berapa? Akar 25 itu 5, sehingga 5-nya bisa dikeluarkan, sehingga nilainya S adalah 5 akar 2. Nanti kita akan sedikit singgung tentang cara ini mengenai akar pangkat ya. Berikutnya untuk soal kawat yang dilipat atau ditekuk ya, seperti gambar. Ujungnya P dan Q. Disuruh menentukan jarak P dan Q. Nah, jarak ini bukan panjang semua kawat, tetapi jarak terdekat ya, jarak terdekat P dan Q. Sehingga kalau ditarik ya, kalau ditarik nanti akan menjadi sebuah trapesium kalau P dan Q itu ditarik. Nah, perhatikan di situ tekukannya ada siku-sikunya ya. Sehingga kalau bawahnya 3 cm, sampingnya 3 cm, artinya dia ada sebuah persegi ya. Persegi. Kemudian kita tentukan bahwasanya sisi-sisinya semua adalah 3 cm. Ingat, yang kawat adalah yang merah ya, yang garis merah 3 cm, 3 cm, 3 cm. Panjang yang menutupi persegi dengan garis merah itu baru 9 cm ya. Nah, artinya apa? Artinya sisa kawatnya dari Q sampai ujung persegi adalah 18 diambil 9, diambil 3, diambil 3, diambil 3 atau diambil 9. Sehingga panjangnya sisanya itu 9 cm. Nah, mudah ini asal teman-teman teliti. Lah, sehingga terbentuk sebuah segitiga siku-siku ya, dengan sisi yang mengapit siku-sikunya adalah 3 cm dan 9 cm. Nah, kita tuliskan rumus Pitagorasnya. Teman-teman boleh nuliskan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, atau teman-teman boleh menuliskan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Dibalik sama, C-nya di sebelah kiri atau C-nya di sebelah kanan. Sehingga kita masukkan 3 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan PQ kuadrat. PQ. Kenapa kok nama garisnya PQ? Karena titiknya
P dan titik ujung sananya Q, sehingga PQ gitu ya. 9 ditambah 81 sama dengan PQ kuadrat. Maka 90 sama dengan PQ kuadrat. Berarti PQ berapa? PQ adalah kebalikannya dari kuadrat, itu akar dari 90 ya. Jadi teman-teman jangan takut jika menemukan suatu bilangan yang tidak diakar. Kalau tidak diakar jangan takut, ya sudah berarti akar 90. Nah, bisa dipecah. 90 itu terbentuk dari satu nilai yang bisa diakar dan satu nilai yang tidak bisa diakar. Di sini kita buat menjadi 9 kali 10. 9-nya bisa diakar, berarti dikeluarkan. Akar 9 adalah 3. Sehingga menjadi panjang PQ 3 akar 10. Berikutnya mengenai soal tangga ya. Ini sering sekali keluar di banyak soal. Tangga dengan panjang 4 meter bersandar pada tembok hingga ujung bawah tangga berjarak 2 meter dari tembok. Nah, cara mengerjakannya kita buat gambarnya, sketsanya. Ada tembok, ada dasar lantai, ada tangga, sehingga terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Lah kita tulis dari soalnya panjang masing-masing. Sisi miringnya berarti 4 meter karena merupakan panjang tangga. Dasarnya atau lantainya 2 meter. Kita disuruh mencari tingginya. Berarti masukkan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau sama, boleh dibalik, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, sama saja. Ingat, yang C adalah yang miring, yang depannya siku-siku, yaitu 4 meter. Sehingga kita masukkan masing-masing ya, yang boleh dimisalkan tingginya boleh A atau B. Jadi B kuadrat sama dengan C kuadrat diambil A kuadrat, atau B kuadrat sama dengan 4 kuadrat diambil 2 kuadrat, atau nilainya adalah 16 diambil 4. Teman-teman sambil ini ya dicatat biar lebih memahami. Sehingga B berapa? B adalah akar 12 ya, akar 12. Kebalikannya dari pangkat adalah akar. 12 itu apa sih? Oh, 12 itu 4 kali 3. 4-nya dikeluarkan jadi 2 ya. Akar 3-nya tidak bisa diakar, ya udah berarti 2 akar 3. Sehingga ketemu. Mudah bukan? Nah, yang penting rumus utamanya jangan lupa untuk menggunakan posisi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat seperti yang kemarin kita bahas, juga tidak apa-apa, nanti ketemunya akan sama. Jangan lupa untuk soal sejenis ini membuat sketsa. Nah, begitu juga ini, butuh sketsa untuk membuatnya. Sebuah menara mempunyai ketinggian 49,6 meter. Wah, pakai koma-koma ya. Tak apa, kita buat menaranya. Ijub berdiri memandang puncak menara pada jarak 14 meter. Nah, Ijub ini seorang anak ya. Jaraknya berarti yang bawah itu nanti 14 meter. Tinggi Ijub 1,6 meter. 1,6 meter itu 160 cm ya. Nah, kita gambar. Kalau memandang itu artinya dari matanya ya. Nah, dan dianggap nanti untuk soal seperti ini di soal matematika dianggap tinggi anak itu 1,6 itu sampai titik matanya ya. Nah, jadi tidak kita tulis secara detail sampai ubun-ubunnya, enggak. Di sini ketinggian mata ya 1,6 meter itu. Sehingga artinya apa? Artinya kalau ditarik agar menjadi sebuah segitiga siku-siku, kita tariknya dari pandangan matanya. Nah,
jadi segitiga siku-siku ya. Sehingga apa? Sehingga dari titik pandangan mata itu tingginya menara jadi 49,6 diambil 1,6, sehingga tinggi dari titik pandangan mata untuk menara jadi 48 meter karena dikurangi 1,6. Nah, itu terbentuk suatu segitiga siku-siku. Ingat miringnya itu depannya siku-siku. Jika kita misalkan jarak pandang sebagai JP, maka JP kuadrat sama dengan 14 kuadrat ditambah 48 kuadrat. Sehingga JP kuadrat sama dengan 196 ditambah 2304 dengan cara menghitung ini ya. Kemudian JP kuadrat sama dengan 2500, artinya apa? Artinya JP adalah akar dari 2500, yaitu 50. Artinya jarak pandangnya menjadi 50 meter. Ya, teman-teman paham ya? Nah, nanti kita akan memahaminya lagi di soal yang lain melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.